Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah yang terindah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan tentang kewirausahaan, motivasi kewirausahaan. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu syarat mengikuti Yukom. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya besok atau adik kelas saya besok. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Hanim. NIM saya 13050366. Saya lahir di Lampung dan tinggal di Tambun. Saya semester 6 jurusan komputer akuntansi. Saya kuliah di Institut Komputer Manajemen Informatika atau IKMI Rizkina di Bekasi, Cikarang. Kampus IKMI menjadi wahana tempat dedikasi sekaligus bernilai ibadah bagi para mahasiswanya dan dosennya. Manajemen IKMI yang memikul tugas suci yaitu pengembangan potensi sumber daya manusia Kota Cikarang, Bekasi khususnya. Mereka yang mempunyai harapan untuk merubah menjadi jauh lebih baik. Kemungkinan berbagai cara untuk membantu mereka menetas jalan untuk masa depan yang jauh lebih baik atau yang diimpikan mereka. Amin. Disitulah IKMI mempunyai ruang gerak untuk membantu perjuangan mereka. Oke, saya kembali ke materinya tentang materi kewirausahaan dan motivasi manajemen service center. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja. Di sisi lain, banyak perusahaan yang bangkrut. Akibatnya, banyak karyawan yang kena PHK. Di samping itu, setiap tahun lulusan SMA hanya sedikit yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan keterampilan dan kompetensi yang mereka miliki sangat minim. Hal tersebut menambah angka pengangguran, sehingga belum memenuhi syarat untuk masuk dunia kerja. Tujuan umum materi kewirausahaan: berpikir kritis, kreatif, sistemik, ilmiah, berwawasan luas, dan juga memiliki etos kerja. Memiliki semangat berwirausaha dan jiwa bisnis. Memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Memiliki kesadaran untuk berubah budaya, mencari kerja menjadi budaya, menciptakan kerja dan menciptakan lapangan kerja. Memiliki kesadaran untuk melakukan perbuatan dengan melahirkan kemampuan dan memiliki cita-cita yang tinggi. Tujuan khusus materi kewirausahaan diantaranya agar memiliki minat dan kemauan
serta kemampuan menjadi wirausaha. Agar termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Agar memahami teknik untuk mendirikan usaha, cara membaca peluang usaha dan menjalankan usaha secara profesional, serta mampu merancang rencana wirausaha ke depan dimulai dari sekarang. Kompetensi dasar materi kewirausahaan, diantaranya menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, sistemik, dan ilmiah, serta menjadi wirausaha yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis. Bisnis bisa diartikan B-nya berbasis ilmu, I-nya inovatif, S-nya strategi, N-nya niat yang kuat, I-nya informasi dan teknologi, S-nya supel. Bagaimana motivasi berwirausaha di kalangan masyarakat atau mahasiswa? Bagaimana orientasi masyarakat atau mahasiswa setelah mengikuti pendidikan? Banyak masyarakat atau mahasiswa yang hanya memiliki tujuan atau angan-angan hanya mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Maka hal ini tentunya akan menambah jumlah orang yang menganggur tiap tahunnya bertambah. Ini semua disebabkan karena pertumbuhan lapangan kerja semakin sempit. Kebanyakan orientasi mahasiswa setelah lulus kuliah hanya mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Artinya, mereka mempunyai mental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, kurang mampu menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Kasus di Indonesia, hal itu masih terjadi sampai sekarang. Mari rubah pandangan kita untuk menuju kesuksesan. Kasus pengangguran di Indonesia. Contohnya kasus pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran di Indonesia 10% adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Serta bahan diskusi, siapa yang bermasalah, apakah mahasiswa, orang tua, atau pemerintah. Dan hasil penelitiannya adalah mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajar dan dirangsang berubah sendiri, serta didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang gajian atau pegawai, serta orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berwirausaha. Mereka lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan di suatu perusahaan. Orang tua merasa lebih bangga, bahkan merasa terbebas bila anaknya telah selesai kuliah mampu menjadi pegawai. Dan salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha itu sendiri. Solusinya, lembaga pendidikan formal atau non-formal diharapkan harus mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mendiri dan menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan. Latar belakang perlu berwirausaha, di antaranya agar mampu menatap masa depan yang jauh lebih baik. Berwirausaha diharapkan
Seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik memberikan pekerjaan pada orang lain daripada meminta pekerjaan dari orang lain. Pola pikir harus dirubah. Bagaimana mengubah pola pikir yang baik bagaimana merubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen atau pendidik, dan mahasiswa agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Kendala bagi seseorang melalui usaha, di antaranya adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, merasa bingung dari mana memulai usaha itu sendiri. Berwirausaha dengan cerdas. Prinsipnya, pahami setiap tindakan yang akan dilakukan. Ikhlas, terencana, berkonsep, dengan langkah dan strategi jitu. Jangan sekedar iseng atau coba-coba. Peluang sukses selalu ada. Kerja keras, lurus dan benar, cermat, serta hemat. Wirausaha atau bisnis berbasis ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi. 1. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses manajemen bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Di antaranya, mengetahui teknik pemasaran, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis dan kompak, mengatur pos pengeluaran tidak besar pasak daripada tiang. 2. Mereka yang sukses dalam melakukan usaha atau bisnis, orang yang punya visi dan misi, keterampilan, keberanian, dan keyakinan, integritas dan komitmen moral yang tinggi, kedermawanan, serta tidak sekali-kali mencoba berbuat dusta dan bohong. 3. 90% orang kaya itu karena bisnis, bukan menjadi pegawai atau karyawan perusahaan. Kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan. Yakinlah bahwa bisnis merupakan perintah Tuhan dalam mencari nafkah, sehingga didekatkanlah sikap dan tata cara bisnis Anda dengan nilai spiritual. Contoh perilaku bisnis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sidik, yaitu jujur dan berani. Amanah, dapat dipercaya. Tablik, yang artinya bertanggung jawab. Fatonah, yang artinya mempunyai kecerdasan serta peduli terhadap lingkungan. Contoh-contohnya misalnya dapat dipercaya, kemampuan menghadapi berbagai karakter manusia, kemampuan dalam administrasi, dapat melihat risiko dalam penjualan, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mampu mengatur keuangan. Insting usaha atau bisnis, di antaranya kemampuan membaca pasar, itu juga sangat penting. Kemampuan negosiasi atau tawar-menawar, kemampuan menentukan kapan dapat mengambil keuntungan atau tidak, kemampuan untuk mengetahui dan menemukan sumber-sumber potensi, supel, ramah, sopan, menghargai dan menghormati dengan tidak mengurangi nilai harga diri.
Bagaimana memulai usaha atau bisnis? Itu bisa kita uraikan dengan cara lihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis, dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Lihat kebutuhan dan harapan konsumen, bangun tanggung jawab dan etika moral, inovasi produk pasar dan model bisnis, komunikasi yang baik terhadap konsumen, pelayanan secara personal pada konsumen, ukur kemampuan finansial dengan jenis bisnis, dapatkan nilai ekonomis. Kesadaran pentingnya ekonomi yang kuat. Dengan ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, sandang, pangan, papan, kesehatan. Pengertian kewirausahaan. Wirausaha atau entrepreneurship adalah orang yang berjiwa berani, mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seseorang diri atau berkelompok. Seseorang wirausaha dalam pikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan peluang usaha yang dapat memberi keuntungan. Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Untuk menciptakan sesuatu diperlukan suatu kreativitas dan jiwa inovator yang tinggi. Seorang yang memiliki kreativitas dan jiwa inovator tentu berpikir untuk mencari dan menciptakan peluang yang baru agar lebih baik dari sebelumnya. Kesimpulan dari kewirausahaan. Suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menentukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat yang banyak. Seseorang wirausaha harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif dalam menentukan dan menciptakan berbagai ide. Setiap pikiran dan langkah wirausahawan adalah bisnis. Bentuk kegiatan kewirausaha dikelola sendiri, yang artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya itu sendiri. Kedua, dikelola orang lain, yang artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaannya usahanya diserahkan kepada pihak yang lain. Cara berwirausaha. Wirausaha dapat dijalankan seseorang atau sekelompok orang. Jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola, menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Etika wirausaha. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan agar memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pengertian secara luas. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya, karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budayanya.
Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika wirausaha secara umum. Sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Cara berpakaian yang layak dan pantas. Cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung orang lain. Perilaku yang menyenangkan orang lain. Etika dan norma setiap pengusaha. 1. Kejujuran. 2. Bertanggung jawab. 3. Menepati janji. 4. Disiplin. 5. Taat hukum. 6. Suka membantu. 7. Komitmen dan menghormati. 8. Mengejar prestasi. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Dengan cara sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah 1. Jujur. 2. Rajin. 3. Murah senyum, fleksibel. 5. Tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Ciri wirausaha yang berhasil. 1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. 2. Inisiatif dan selalu proaktif. 3. Berorientasi pada prestasi. 4. Berani mengambil resiko. 5. Kerja keras. 6. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. 7. Komitmen pada berbagai pihak. 8. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Lembaga internasional memberi penghargaan. Ernst & Young adalah lembaga internasional pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi yang sukses jenis penghargaan. Bagaimana cara mendirikan usaha? Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. 1. Faktor keluarga pengusaha. 2. Sengaja terjun menjadi pengusaha. 3. Kerja sampingan atau iseng. 4. Coba-coba. 5. Terpaksa. Ada beberapa cara memulai usaha. 1. Mendirikan usaha baru. 2. Membeli perusahaan. 3. Kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor berupa 1. Pemilihan lokasi usaha, bentuk bangunan, layout gedung dan ruangan, peralatan yang diperlukan, memiliki karyawan, penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk, iklan bersama. Jenis bidang usaha. Jenis-jenisnya diantaranya sektor jasa, sektor industri, sektor tambang, sektor kelautan, sektor perikanan, sektor percetakan, sektor seni, dan sektor pariwisata dan lain-lain.
Faktor yang menentukan bidang usaha yang akan dilakukan, diantaranya minat dan bakat, modal, waktu, laba, dan pengalaman. Jenis badan hukum, perusahaan diantaranya perusahaan perseorangan, firma, atau perserikatan dagang antara beberapa perusahaan, perseroan, komanditer, koperasi, yayasan, personal terbatas. Jenis-jenis izin usaha, dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha, diantaranya tanda daftar usaha, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, bukti diri. Jenis izin usaha, diantaranya surat izin usaha industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin dari Departemen Teknik sesuai dengan bidang usaha. Proses pendirian badan usaha. Contoh, cara mendirikan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer atau CP perseroan terbatas atau PT, dan yayasan. Cara mendirikan usaha. 1. Mengadakan rapat umum pemegang saham. 2. Dibuatkan akte notaris. 3. Didaftarkan di pengadilan negeri. 4. Diberikan dalam lembaga negara. Faktor-faktornya. Faktor penyebab kegagalan usaha, diantaranya 1. Data dan informasi tidak lengkap, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, unsur sengaja. Bentuk-bentuk organisasi usaha. A. Pengertian manajemen dan organisasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan perusahaan adalah manajemen. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah proses pengelolaan suatu kegiatan atau usaha dari awal hingga perusahaan berjalan dan bangkrut. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dengan melalui suatu proses. Fungsi manajemen. Proses untuk mencapai tujuan menjadi fungsi manajemen. Diantaranya planning, organizing, actuating, controlling. Jenis dan bentuk organisasi. Jenis organisasi secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pimpinan puncak. 2. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. Diantaranya organisasi garis atau lini, organisasi lini dan staf, organisasi fungsional. Menilai kebutuhan usaha. Pengertian kebutuhan usaha. Hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha beragam jenis tergantung bidang usaha dari perusahaan tersebut. Dilakukan penilaian secara benar dan akurat. Biaya kebutuhan usaha, yaitu diantaranya dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi
biaya pra-investasi, biaya pembelian aktiva tetap, biaya operasional. Biaya pra-investasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha, misalkan biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan, serta biaya pembelian aktiva tetap, diantaranya berwujud dan tidak berwujud. Rencanakan kebutuhan investasi dalam suatu jenis usaha. Di antaranya biaya pra-investasi, pembelian aktiva tetap, di antaranya sarana prasarana, sewa, peralatan kantor dan lain-lain. Modal kerja, di antaranya tenaga kerja, telepon, listrik, air dan lain-lain. Hitung beberapa jumlah kebutuhan investasi, beberapa dana yang tersedia, beberapa dana pinjaman. Modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, biaya modal kerja. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha yang dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Jenis-jenis modal usaha ada dua, diantaranya modal investasi dan modal kerja. Modal investasi biasanya untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Sedangkan modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Sumber-sumber modal. Kebutuhan modal baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dana. Yang ada yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Di antaranya modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha, sedangkan modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan seperti modal sendiri dengan modal pinjaman. Untuk memperoleh modal usaha perlu diperhatikan: 1. Tujuan perusahaan. 2. Masa pengambilan modal. 3. Biaya yang dikeluarkan. 4. Estimasi keuntungan. Pengertian modal itu sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya membayar dividen, pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pengertian modal asing atau pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya, bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. Sumber dana modal asing diperoleh dari 1. Pinjaman dari dana perbankan. 2.
pinjaman dari lembaga keuangan, 3 pinjaman dari perusahaan non-keuangan. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. Di antaranya, 1. Kelebihan modal itu sendiri meliputi ada biaya seperti bunga atau administrasi, tidak bergabung kepada pihak lain, tanpa memerlukan persyaratan yang rumit, serta tidak ada keharusan pengambilan modal. 2. Kekurangan modal itu sendiri. Di antaranya jumlah terbatas, perolehan relatif lebih sulit, dan kurang motivasi. Kelebihan modal 3. Kelebihan modal pinjaman. Di antaranya jumlah tidak terbatas, motivasi usaha tinggi. Kekurangan 4. Kekurangan modal pinjaman. Di antaranya dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan administrasi harus dikembalikan, serta beban moral. Kelebihan modal campuran prosentasi modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Menentukan lokasi dan layout. Di antaranya, untuk menjalankan kegiatan usaha, diperlukan tempat usaha yang disebut lokasi usaha. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen atau tempat memajang barang-barang dagangan. Lokasi untuk menyimpan barang jasa dikenal dengan nama gudang. Di samping lokasi perusahaan, perlu juga dipikirkan tata letak sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. Tata letak ini dikenal dengan nama layout. Layout yang perlu dilakukan adalah terhadap gedung, tempat parkir, bentuk gedung, ruangan, kursi, meja, lemari, mesin, dan peralatan, dan sebagainya. Penentuan layout juga perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi, biaya, fleksibilitas, dan pertimbangan lainnya. Jenis-jenis lokasi, diantaranya lokasi untuk kantor pusat, lokasi untuk pabrik, lokasi untuk gedung, serta lokasi untuk kantor cabang. Pertimbangan menentukan lokasi, diantaranya jenis usaha yang dijalankan, dekat konsumen atau pasar, dekat dengan bahan baku, ketersediaan tentang tenaga kerja, sarana dan prasarana, dekat dengan pusat pemerintahan, serta dekat dengan lembaga keuangan. Berada di kawasan industri dan kondisi masyarakat setempat. Mengelola sumber daya manusia. Salah satu aspek yang tidak kalah penting untuk dikelola para kewirausahaan adalah sumber daya manusia yang dimilikinya. Manusia atau karyawan yang menjadi motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Kutip dikit, keberhasilan instruktur bukan dari kepandaiannya. Ciri keberhasilan instruktur dilihat dari keberhasilan anak didiknya. Belum berhasil seorang teknisi jika hanya bermanfaat untuk dirinya. Ciri keberhasilan seseorang teknisi jika sudah bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Visi dan misi LPK Raja Ponsel Training Center adalah
Visi LPK Raja Ponsel Training Center menjalankan LPK Teknisi Handphone sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki standar pendidikan yang baku. 2. Meningkatkan keterampilan bagi peserta didik untuk mampu bersaing dalam dunia usaha. Mengembangkan potensi diri peserta untuk memahami nilai kerja dan profesionalisme untuk bermoral. Misi LPK Raja Ponsel Training Center menciptakan teknisi yang handal di bidang reparasi ponsel, menciptakan lapangan kerja di bidang jasa perbaikan dan teknisi handphone usaha mandiri, melatih peserta didik untuk dapat langsung menangani kasus di lapangan dengan memberikan materi yang sistematis dan tepat sasaran, serta menciptakan tenaga siap pakai bagi bisnis teknik perbaikan handphone atau reparasi ponsel. Alasan LPK Raja Ponsel Training Center menyelenggarakan program pelatihan life skill keterampilan teknik servis handphone adalah bisnis usaha servis handphone sangat menguntungkan. Permintaan jasa servis handphone sangat tinggi, serta tidak membutuhkan modal besar, dan tidak perlu promosi berlebihan. Program kerjasamanya. Jika Anda ingin mengadakan workshop pelatihan reparasi ponsel dalam kota atau luar kota, silakan hubungi kami. LPK Raja Ponsel Training Center membuka pendaftaran dengan biaya terjangkau. Biaya pelatihan: kelas khusus 2.500.000, kelas privat 2 juta, kelas reguler 1.500.000. Paket workshop 500.000. Fasilitas yang diberikan: buku panduan, setiap peserta diberikan obeng 1 set, sertifikat dilakukan Diknas, DVD tutorial reparasi ponsel, konsultasi dan bimbingan selamanya. Demikian video wirausaha yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.